Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Aqsa rahimakumullah, bersyukur datang Allah, monggo sareng-sareng melafatkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sehat nggih? Mugi-mugi selalu sehat, panjang umur, usahane lancar, rezekine kathah lan barokah. Mugi-mugi kula jenengan sami keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Semoga kita semuanya berbahagia dunia dan akhirat. Salawat dan salam Allah mugi tansah kalimpah dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahi kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di As-Saffat ayat 102 Allah gambarkan dumateng kula jenengan sami bagaimana ujian yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nanti saged jamaah buka di surah As-Saffat itu surat ke-37 nggih, setelah surat Yasin. Mulai ayat 102 sampai 112. Maka kita akan punya gambaran bagaimana tentang peristiwa yang dahsyat itu. Di ayat 102 ingkang kawula waskala wau Allah ngasih gambaran begitu indah. Pertama tentang ketaatan seorang Nabiullah Ibrahim. Kemudian yang kedua tentang kesolihan Ismail waktu itu. Dan yang ketiga bagaimana keduanya mensikapi ujian itu. Maka mungkin teng ayat 106-nya ada ayat pendek tapi niki dahsyat luar biasa. Apa kata Allah? Inna hada lahuwal balaul mubin. Inna sesungguhnya hada ini lahuwal balaul mubin. Bapak Ibu yang belajar bahasa Arab, kalau menemukan la pendek itu beda dengan la yang pakai lam alif, apalagi dengan la nun mati. Kalau la yang panjang pakai lam alif, artasipun apa? Tidak. La ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada ilah kecuali Allah. Jangan bisa bayangkan kalau la-nya dengan baca pendek. La yang pendek yang disebut dalam bahasa Arab lamut taukid, lam penekanan, artinya sungguh. Berarti kalau la ilaha illallah artinya
Sungguh ada Tuhan selain Allah. Makanya ketika membaca tahlil itu la-nya yang depan, makanya dengan kalau belajar tajwid juga la-i itu la-nya boleh dibaca 5 ketukan. Karena mad jaiz fasil. La ilaha illallah bareng. Nah, pada illanya ditebalkan nggih, tasdidnya dimantapkan. Illallah. Jamaah rahimakumullah. Di situ ada kalimat la huwal balaul mubin. Kata Allah, sungguh ini adalah ujian yang nyata. Sungguh ini adalah ujian yang nyata. Berarti nopo Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah menguji Nabiullah Ibrahim bersama keluarganya dengan ujian yang nyata. Maka mungkin jenengan akan mendapatkan ayatnya, kalau pakai bahasa kita cukup Ibrahim. Sudah kelihatan bagaimana engkau mentaati perintahku. Jamaah rahimakumullah, ingkang rawuh kula yakin masing-masing kula pasti akan mendapatkan ujian. Maka jenengan buka surah Al-Baqarah 155-156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi-lagi kita menemukan lam taukid di ayat ini. Wala nabluwanakum, dan kata Allah, dan sungguh kami pasti akan menguji kalian. Dengan apa? Bisyai'im minal khauf. Dengan sesuatu rasa takut. Ya Allah, ini kok umur saya sudah 63 misalkan. Kayak Nabi Muhammad juga 63. Ya Allah, kok rasanya kula dereng siap. Tapi kok usia sudah 63. Masya Allah. Ya Allah, niki anak-anak kok dereng rampung, terus mengke ribut. Itu namanya minal khauf. Walju, rasa lapar, wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta, wa naqsim minal amwali wal anfus, berkurangnya jiwa. Yang pangapunten mungkin setahun yang lalu dengan sekarang, anggota di KPR Selosari baru mungkin sudah berbeda dan berkurang. Satu persatu saudara-saudara tercinta kita meninggalkan kita semuanya. Dan kita ternyata juga calon mati. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar. Maka Ismail kecil ngajari kula jenengan sami Bapak Ibu. Ketika ayahnya mengatakan, Ismail, aku mendapat perintah Allah untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Ismail menjawab,
Ya abatif al-matumat, ayahku sayang, lakukan apapun yang diperintahkan Allah kepada. Satajiduni insyaallah minasabirin. Ayah, insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Maka wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Piantun sabar niku pripun? Di 156-nya dijelaskan Allah, alladzina idza asabathum musibah. Orang sabar itu kalau mendapatkan musibah, kalau mendapatkan ujian, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maaf Bapak Ibu, nek jenengan buka mangke kata inna yang pertama itu nanya panjang. Beda dengan inna pendek. Inna pendek artinya sesungguhnya. Tapi kalau inna panjang itu artinya sesungguhnya kami. Bedanya inna yang panjang itu aslinya dari kata inna nahnu digandeng menjadi inna yang artinya sesungguhnya kami. Jamaah rahimakumullah, sedaya kita miliknya Allah, sedaya kita kepunyaan Allah, termasuk semua yang kita miliki adalah miliknya Allah. Berarti awake dhewe namung di piantun sepuh Mas Tani dititipi. Yang namanya dititipi, lek sing kagungan ngersakne meminta kembali pripun? Nah, ikhlas ora ikhlas ya harus dikembalikan. Alangkah indahnya lek kula jenengan sami ketika Allah meminta kembali, kula jenengan sami kawastanan wonten surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Pripun gambarannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho, berarti awake dhewe menghadap Allah dengan ridho, mardiyah dan juga diridhoi oleh Allah insya Allah. Hikmahin apa Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, monggo kula jenengan sami menyadari bahwa apapun yang diberikan oleh Allah khususnya kepada Nabiullah Ibrahim dan umumnya kepada kita sekalian, ini digambarkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Masya Allah. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Bentuknya pertanyaan. Maka nyuwun pangapunten Bapak Ibu sekalian, sampai dalam hadis riwayat Tirmidzi itu, hadisnya agak panjang, kula ambil yang belakangnya. Cobaan akan senantiasa menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di muka bumi tanpa memiliki dosa sedikit pun. Mudah-mudahan ujian demi ujian yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, tapi yakinlah Bapak Ibu, masing-masing sudah diukur kadar kemampuannya mengatasi ujian. Sehingga kula jenengan sami diingatkan Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Dan tidaklah mereka manusia itu diuji melainkan sesuai dengan kemampuannya. Maaf nggih, nyan pirsani, nek awake dhewe kemampuannya setinggi meja ini, tidak mungkin Allah menguji melebihi ini. Mentok mesti segini. Monggo dados keyakinan. Yang kedua, Masya Allah, ternyata yang namanya ujian itu akan menjadi penyebab Allah ngogrokne dosa kula jenengan sami. Insya Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim menyebutkan setiap rasa sakit, saya ulangi, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan. Faktor U mboten saged dibohongi nggih. Monggo sing ketoke mboten pun gringingan sluku bathok, monggo boleh ya. Faktor U ndak bisa dibohongi. Karena bekerja mungkin kita lelah, ya. Kata Nabi, setidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan. Yang kedua, penyakit. Karena kita manusia, bolak-balik zaman itu kadang sehat, kadang sakit. Itu sunatullahnya begitu. Mungkin kalau jenengan sami belum ada apa-apanya dibandingkan sakitnya Nabi Ayub alaihis salam. Kemudian kegelisahan. Hari ini nyun pangapunten Bapak Ibu, kalau iman tidak kuat, banyak orang yang koming. Situasi sedang tidak baik-baik saja. Maka banyak saudara-saudara kita yang kemudian oleh Allah diuji dengan kegelisahan yang luar biasa. Yang bisa bayangkan kemarin di Pekanbaru atau mana itu ya, ada menantu perempuan umur 21 membunuh morotuwane dhewe perempuan umur 21, bayangkan. Begitu di BAP polisi, alasannya sederhana. Yang pertama, ternyata selama mantu niki awar morotuwo alasane sering dihina oleh morotuwo. Makanya catatan bagi yang sudah jadi morotuwo, baik moro-moro kok ya wis tuwa. Ya hati-hati. Artinya ngeten. Rasulullah saja suatu ketika itu Pak melihat Fatimah putri tercinta niku nembe giling gandum sambil meneteskan air mata, kemudian Rasulullah bertanya, "Duh, anakku sayang, anakku cantik, lha apa awakmu kok nangis?" Nek bosone cah sakniki kira-kira ya mbok jenengan ngomong to ning bojoku kon golek pembantu ben gaweanku dadi enteng. Jajal nek jenengan jadi orang tua kandung terus anak wedok bilang begitu. Oh, nek mboten ngati-ngati. Diomongin dhek ben aja rabi karo dhek ngengkel. Nah, nyun sewu. Kira-kira yang datang berikutnya solusi apa masalah? Masalah. Makanya itu lek diomongi wong tua manut, bukan solusi. Apa solusi yang diberikan oleh Rasulullah? Wahai Fatimah, putriku sayang, setiap kelelahan, setiap tetes keringat yang keluar dari tubuhmu karena kamu bekerja membantu suami, Masya Allah, satu akan menggugurkan dosa-dosamu. Yang kedua akan mengangkat derajatmu.
Yang ketiga akan menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah. Jadi orang kok sekedar tarayo mantu kurang ajar badan ngatan, tapi memberikan solusi seperti itu. Itulah Rasulullah. Maka beliau menyebut bahwa beliau adalah orang yang terbaik terhadap keluarga. Maka alasan yang kedua ini yang mungkin secara hukum ternyata lebih masuk. Apa yang kedua? Ternyata selama bocah wedok yang membunuh ini bersama mertuanya, dia tahu mertuanya banyak harta, perhiasan, sertifikat dan segala macam. Akhirnya dia ngajak 3 orang sehingga yang membunuh itu 4 orang. Iku maaf nggih menggunakan kayu balok kira-kira ukuran 4x6 nopo 6x8 itu. Dipukul morotuwon itu berdasarkan CCTV-nya itu sampai meninggal. Nah, maka kemudian 4 orang ini diancam dengan maksimal hukuman mati karena nyun sewu ternyata pembunuhannya dilakukan dengan berencana. Naudzubillah min dzalik. Inilah kegelisahan yang kalau tidak kita sikapi. Kemudian kesedihan, gangguan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Insya Allah. Atas monggo jamaah sekalian, setiap ujian yang Allah anugerahkan kepada kita, ternyata insya Allah bisa menjadi sebab Allah menggugurkan dosa. Yang ketiga, insya Allah ujian yang dianugerahkan kepada kita itu akan mengangkat derajat kita sekalian. Ujian adalah cara Allah untuk mengangkat kedudukan seorang hamba di sisinya, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah menyebut, siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka dia Allah akan mengujinya, memberikan cobaan. Masya Allah, ternyata di balik cobaan itu Allah sudah menyiapkan istilah agamanya makom. Makom niku napa Bapak Ibu? Senes belakang, nek belakang niku bahasa Arabe makbaroh, kuburan. Makom itu artinya kedudukan. Jenengan kalau haji umroh, jenengan akan menemukan makom Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim menginjakkan kakinya untuk membenahi Ka'bah, sehingga bukan makamnya Nabi Ibrahim, tapi tempat utawi kedudukan. Jamaah rahimakumullah, yang keempat, kurban niku asli katanya dari kata-kata koruba yakrubu kurbanan. Koruba artinya telah mendekat, yakrubu sedang mendekat, kurbanan artinya pendekatan. Allah memberikan ujian tidak lain supaya kita semakin dekat dengan Allah. Pas lagi ngeten iki, tiba-tiba niku nyun sewu Bapak Ibu, ada jamaah, nah niku pas kok ya enten niku sing lungguh ning jaba terus nyun sewu nggih karo brebes mili ngeten nggih. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Kamu kenapa?" Maka orang ini menjawab, sahabat ini menjawab, "Ya Rasulullah, saya takut." Takut apa? Saya takut kalau sholat saya tidak diterima oleh Allah gara-gara saya tidak fokus dalam sholat. Yang saya niki mau sholat subuh berapa menit? Berapa menit? Tadi surat pertama setelah Al-Fatihah surat apa? Surat Al-Kahfi akhir. Yang kedua surat At-Tin.
insya Allah hanya maksimal 2 menit. Tapi saged fokus nggih tadi ya. Mboten mikir soto nggih. Nah, soalnya suguhane soto nggih. Nah, mboten mikir niki mengke nyon sewu ning gone Car Free Day tumbas nopo ngoten nggih. Alhamdulillah. Sasa niku medal pas salat. Maka nek saged Pak Bu, salat itu jenengan jangan memejamkan mata. Soalnya nek memejamkan mata niku gampang ngelamun. Harus melihat dan yang dilihat tempat sujud. Makanya kenapa diusahakan bapak-bapak, alhamdulillah kalau tingali tidak ada yang pakai kaos yang di belakangnya ada tulisannya Sami Allah liman hamidah. Ngarepe ana tulisan, ketoke tetep maca. Niki sing salah sing gawe kaos apa sing maca? Oh, oke. Ya. Jamaah rahimakumullah, kemudian Nabi matur memberikan solusi sahabat. Lek kamu sedang hilang fokus dalam sholat, segera balik. Oh iya, aku lagi sholat. Lagi fokus lagi. Tertatih-tatihnya kamu untuk menghadap Allah sangat dicintai oleh Allah. Terus nyentang apunten, nggih kelas kula jenengan sami memang belum bisa seperti Rasulullah, belum bisa seperti sahabat ketika kita sholat. Nggoleki kunci mon kadang temune ya pas sholat. Kayak ngoten niku sak omah kadung diamuk. Sapa ndelene kunci? Malah sak omah dilokne sapa ndelene kunci. Ya. Allahu Akbar. Wis wanteng api niku. Aku mah nganggo jaket ireng. Oh iya mau bareng nganggo jaket terus mulih kok metu tak centelne kang kamar. Assalamualaikum, assalamualaikum niku jujuk ya temu niku kuncine. Ayo. Itu kelas kita ya. Maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim termasuk kepada kita sekalian tidak lain adalah untuk semakin kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tentu inti yang paling utama adalah ini. Apa itu? Melatih kula jenengan sami untuk menjadi orang-orang yang sabar. Kula sering matur, sabar itu gedang wohe paket. Napa? Diomongne gampang, nglakoni angel. Yaitu orang yang sabar. Maka setiap ujian yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita kok, nah niki yang membuat kata Nabi gini, ajaban li amril mukmin. Urusannya orang yang beriman itu menakjubkan. Ya, bayangkan ketika dia mendapat sesuatu yang sesuai dengan ekspektasinya, syakaro. Napa? Syakaro. Dia bersyukur. Tapi kalau belum sesuai dengan ekspektasinya, sobaro, dia bersabar. Makanya mungkin jangan buka surat ke-57 sebagai penutup ceramah kaula di ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah begitu. Agar kalian tidak terlalu bersedih atas apa yang luput dari kamu. Luput niku napa? Luput niku napa bahasa saya? Lepas. Nggih. Kula yakin sing rawuh niki mesti nggih, mesti kula yakin pengen nggih,
duwite oke. Omahe alhamdulillah. Niki kula riyen pas ilem teng masjid niki duwe cita-cita, Pak. Jujur mawon, Bu. Ya Allah, dah senengi lek aku iso duwe omah kaya wong KPR ngoten nggih. Nah, alhamdulillah kelakon nggih teng Tambak Mas kagungan ning yo mboten kerasan, Mbak. Nah niki balik melih teng Watu Gajah. Alhamdulillah. Cedak malih kalih KPR. Kebetulan cuman beli rumah yang lain nggih dan tanah yang lain. Maka nyuwun pangapunten, kula jenengan sami mesti pengennya begitu. Tapi kata Allah, kamu jangan terlalu bersedih kalau yang kamu inginkan belum terwujud. Tapi sebaliknya, wala tafrahu bima atakum, kamu jangan terlalu gembira apabila yang kamu inginkan itu diwujudkan oleh Allah. Seneng ya seneng ning aja kebacut. Soalnya napa? Maka ayatnya diakhiri dengan kalimat wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Syakur, kami bersyukur kehadirat-Mu ya Allah atas segala nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami, khususnya kami bisa menikmati indahnya pagi hari ini ya Allah dengan beribadah, silaturahmi dan thalabul ilmi. Anugerahi kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang Engkau terima. Ya Allah ya Ghafar, kami sadar terlalu banyak dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, baik orang tua yang telah mendahului kami menghadap-Mu ya Allah, maupun orang tua yang masih bersama kami. Ampuni dosa istri, suami, anak-anak keturunan kami ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah yang Maha mengatur segala sesuatu, anugerahi kehidupan dunia kami ya Allah, hidup yang penuh kebahagiaan. Mudahkan urusan kami, urusan rumah tangga kami, urusan pekerjaan kami, urusan pendidikan anak-anak kami, wabil khusus mudahkan urusan ibadah kami kepadamu. Ya Allah, sekiranya Engkau memberikan ujian, memberikan musibah kepada kami yakin semua itu tidak lain karena Engkau ingin mengangkat harkat dan martabat kami sebagai hamba-Mu. Namun kami tetap memohon kehadirat-Mu ya Allah. Berilah kami jalan keluar atas setiap permasalahan hidup yang kami hadapi. Ya Allah, anugerahi kami semua kesehatan. Jauhkan kami dari segala bentuk penyakit. Sekiranya ada di antara kami yang hari ini Engkau uji dengan sakit ya Allah, anugerahi kami kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Ya Allah, anugerahi kami panjang umur yang terhias dengan kebaikan. Jangan biarkan panjangnya umur kami terhias dengan dosa dan maksiat. Suatu saat kelak ya Allah, di saat takdir kematian Engkau tentukan untuk kami, izinkan dan ridhoi kami menghadap-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Jangan biarkan kematian kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Razak, ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, apapun jenis pekerjaan kami, jadikan itu ya Allah sebagai sarana Engkau menganugerahkan nikmat dan rezeki-Mu kepada kami seluas-luasnya.
berkahi setiap rizki yang telah Kau berikan kepada kami, berkahi pula setiap rizki yang akan Kau berikan kepada kami. Rabb, anugerahi kehidupan kami di akhirat kelak, hidup yang penuh kemuliaan dan kehormatan. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang salih-salihah. Berkumpulnya kami di Masjid Jami Al-Aqsa ini, ya Allah, jadikan sebab Engkau kelak mengumpulkan kami di syurgamu, jauhkan kami dari neraka-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri kanthi wasan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun lan nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.